Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Guntur Ramadan, NIM 141-200103. Saya membahas tentang soal UTS Ekonomi Teknik A. Berikut nomor 1. Seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Ini contoh cash flow-nya nomor 1, P 7.500.000, diketahui P 7.500.000, I 8%, N 3 tahun, ditanya F. Dijawab F, rumus P dalam kurung 1 tambah I pangkat N. 7.500.000 dalam kurung 1 tambah 8% pangkat 3. 7.500.000 dalam kurung 1,8 pangkat 3 sama dengan 7.500.000 dikali 1,2 sekian. Hasilnya F 9.447.840. Jadi uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga sebesar 9.447.840. Nomor 2. Sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam 1 juta, maka hitunglah A, cicilan yang harus dibayar per bulan, B, tingkat suku bunga per bulan, C, tingkat suku bunga nominal per tahun, dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Jawab, cash flow-nya ini P 1 juta, ditanya I, membahas A, cicilan yang harus dibayar per bulan, diketahui jumlah pinjaman 1 juta, waktu pinjaman 12 bulan, ditanya cicilan pokok. Cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan. Cicilan pokok jumlah pinjaman per waktu pinjam. Cicilan pokok 1 juta dibagi 12. Cicilan pokok 83.333. Jadi cicilan pokok setiap bulannya adalah 83.333 selama 12 bulan per tahun. Lanjut jawaban nomor 2B, diketahui A 8333, B 1 juta, N 12 bulan. Bacanya I, jawab A, P dalam kurung A per P, I, N. 83.333 sama dengan 1 juta. Kurung A per P, I 12, A per P, I 12 sama dengan 0,833. Jadi 0,5% per bulan. Lanjut jawaban nomor 2C. Diketahui I 0,5%, N 12 bulan. Tingkat suku bunga, bicaranya tingkat suku bunga nominal dan suku bunga efektif. Jawab, tingkat suku bunga nominal R sama dengan I kali N. I-nya 0,50% kali 12, R sama dengan 6%. Tingkat suku bunga efektif I dalam kurung 1 tambah per R per N kali N min 1. I dalam kurung 1 tambah 6% per 12 pangkat 12 min 1. I dalam kurung 1 tambah 0,005 pangkat 12 min 1. I 1,005 kali pangkat 12 min 1. I 1,06168 min 1. I hasilnya 0,06168. Jadi hasilnya I sama dengan 6,168%. Selanjutnya nomor 3. Bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga I 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai MTF net persen value dari nilai A, metode nilai sekarang persen watt, metode nilai deret seragam annual watt. Berikut tabel 1 perbandingan ongkos biaya mesin A dan B. Ongkos atau biaya awal mesin A 45 juta, mesin B 29 juta. Ongkos atau biaya tahunan mesin A 8 juta, mesin B 9 juta. Turun mesin setiap 2 tahun tidak ada, mesin B 2. Turun mesin setiap 3 tahun, mesin A 2,5,
mesin B tidak ada. Nilai sisa 5 untuk mesin A, nilai sisa 3 untuk mesin B. Umur 12 mesin A, umur 6 mesin B. Berikut cash flow nomor 3 mesin A, F diketahui 45 juta, A diketahui 8 juta, P diketahui 5 juta. Dan cash flow mesin B, F diketahui 29 juta, A diketahui 9 juta, P diketahui 3 juta. Berikut pembahasannya. Metode present worth. Mesin A, ongkos biaya awal min 45 juta. Ongkos biaya tahunan min 8 juta, buka kurung P per A 15%, 12. Min 8 juta, dalam kurung 5,42,6. Hasilnya min 43 juta, 364,800. Turun mesin tiap 2 tahun, tidak ada 0. Turun mesin tiap 3 tahun, min 2.500.000. P per F 15%, 3. Min 2.500.000 dalam kurung 0,6575. Dan hasilnya min 1.643.750. Nilai sisa 5 juta dalam kurung P per F 15%, 12 sama dengan 5 juta dalam kurung 0,1869. Hasilnya 934.500. PWA 1 sama dengan min 89.074.500. Metode annual worth untuk mesin A, ongkos biaya awal min 45 juta dalam kurung A per P 15%, N 12. Min 45 juta dalam kurung 0,1844 dan hasilnya min 8 juta 298.000. Ongkos biaya tahunan min 8 juta. Turun mesin tiap tahun 0. Turun mesin tiap 3 tahun min 2.500.000. A per F 15%, 3 sama dengan min 2.500.000 dalam kurung 0,2879. Hasilnya min 719.750 rupiah. Nilai sisa 5 juta dalam kurung A per F 15%, 12 sama dengan 5 juta dalam kurung 0,034 sama dengan 172.000 untuk nilai sisa A WA min 16.846.750. Untuk metode present worth mesin B, ongkos biaya awal 29 juta, ongkos biaya tahunan min 9 juta dalam kurung P per A 15%, N 12 sama dengan min 9.000 dalam kurung 5,42606 sama dengan min 48.785.400. Turun mesin tiap 2 tahun min 2.500.000 per P per F 15%, 2 sama dengan 2.500 min 2.500 buka kurung 0,7561 sama dengan min 1.643.750. Turun mesin tiap 3 tahun 0. Nilai sisa 3 juta dalam kurung P per F 15%, 6 sama dengan 3 juta dalam kurung 0,4323. Hasilnya 1.296.900. PWA 2 sama dengan min 20.132.250. Metode annual worth mesin B, ongkos biaya awal min 29 juta dalam kurung A per P 15%, 6 min 29 juta dalam kurung 0,2643237 sama dengan min 7662.873. Ongkos biaya tahunan 9 juta. Turun mesin tiap min 2 juta sama dengan A per F 15% sama 2 sama dengan min 2 juta dalam kurung 0,45 465.116 sama dengan min 930.232. Turun mesin tiap 3 tahun 0. Nilai sisa 3 juta sama dengan 3 juta dalam kurung A per F 15%, 6 3 juta sama dengan 3 juta dalam kurung 0,114237. Hasilnya 342.711. AWB 749
Rp4.606. Soal nomor 4. Suatu investasi dengan modal awal initial investment sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti tabel di bawah ini. Tabel 2, cash flow suatu investasi tahun cash flow tahun 1 cash flow Rp250, 250 juta rupiah. Kumulatif cash flow-nya 250 juta. Tahun 2 cash flow-nya 200 juta. Kumulatif cash flow-nya 450 juta. Tahun 3 cash flow-nya 150 juta rupiah. Kumulatif cash flow-nya 600 juta rupiah. Tahun 4 100 juta rupiah untuk cash flow-nya, kumulatif cash flow-nya 700 juta. Silakan gunakan rumus untuk mencari nilai BP, payback period untuk kasus nilai arus kas yang tidak sama. Berikut cash flow nomor 4, 250, 250 juta, 450 juta, 200 juta, 600 juta, 150 juta, 700 juta, 100 juta. Di bawah ini 500 juta. Berikut pembahasannya. Jawaban nomor 4. NP sama dengan N plus A min B per C per B kali 1 tahun. NP 2 tambah NP. NP 2 tambah 500 juta min 450 juta per 600 juta min 450 juta kali 1 tahun. NP 2 tambah 50 juta atau 150.000 kali 1 tahun. NP 2 tambah 1/3 kali 1 tahun. NP 2 tahun tambah 1/3 kali 12 bulan. NP 2 tahun 4 bulan. Jadi payback periode dari investasi ini adalah 2 tahun 4 bulan. Berikut presentasi pembahasan UTS ekonomi teknik saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.